filus akan masuk ke darah bersih melewat umbilical artery, umbilical veins, ya. Nah, kemudian vena umbilicalis, kemudian darah kotor masuk dari bayi melalui dua arteri umbilicalis. Nah, nanti dilihat-lihat waktunya juga deh, nanti biar saya kurang waktu nanti. Nah, pengaluran darah uteroplasental. Nah, ini sangat dipengaruhi beberapa hormonal. Mengapa dia pembuluh darah? Dia membuluhkan darah yang meningkat di sana, terutama sekali adalah di belakangnya ari-ari. Di sanalah darah yang 400 mili itu hadir. Tapi kalau pembuluh darah sempit di sana, tentu dia mengecil dia pembuluh darahnya dia di arteri spiralis. Nah, ini darah akan sedikit masuk. Nah, tubuh itu berevolusi. Nah, beradaptasi dia. Hormon estrogen meningkatkan pembuluh darah, ya. Nah, kemudian di sana itu juga ada hormon-hormon. Ya, jadi yang namanya yang menyebabkan bisa terjadinya ya penyempitan pembuluh darah. Ya, termasuk juga yang paling penting adalah di komponen pada orang hamil nanti kita bicara adalah renin, angiotensin, aldosteron. Angiotensin itu menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Nah, tapi karena pengaruh progesteron, pembuluh darah di sini dia tolak angiotensin itu. Ya, artinya dia tidak respon, meskipun dia pengaruhnya ada, yang ada itu hanya pengaruh dilatasinya. Ya, jadi inilah perubahan kardiovaskuler di mana volume darah. Jadi bayi memerlukan darah yang lebih banyak ya untuk hamil. Karena apa nanti? Ya, untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan ari-ari, kemudian pertumbuhan ibu sendiri, ya kemudian dia jaga-jaga, dia buat tabungan ini, siapa tahu nanti pada waktu bersalin itu dia bisa hilang darahnya itu sampai 1000 cc kalau kita seksio, ya sehingga wajar sekali dia deposit. Ya, nah, ibunya orang yang rajin menabung, darahnya akan naik 40% ya, dari 3,5 liter sampai 5 liter. Kalau habis operasi seksio itu dia hilang 1 liter, dia masih 4 liter. Jadi 4 liter itu masih cukup untuk melakukan sirkulasi yang adekuat. Nah, mengapa dia volume darahnya meningkat? Nah, ini karena komponen berkolaborasi hati. Nah, oleh karena pengaruh estrogen plasenta. Nah, jadi plasenta itu menghasilkan estrogen. Hati, ayo produksi. Dia akan produksi namanya proangiotensinogen. Nah, kemudian ya akan dirubah oleh si renin yang dihasilkan oleh ginjal itu menjadi angiotensin 1. Nah, paru-paru, nah dia juga berperan, dia rubah dengan angiotensin converting enzyme ACE namanya, angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, adrenal oleh karena pengaruhnya akan mengeluarkan aldosteron. Nah, ini lihat ini komunikasi antar organ dari hati, dari ginjal, kelenjar anak ginjal, paru-paru. Nah, sehingga aldosteron meningkat, terjadilah retensi natrium dan air. Sehingga inilah menyebabkan volume darah itu meningkat jadi 40%. Ya. Nah, tapi ya systemic vascular resistance atau SVR itu dia akan menurun. Ya, jadi artinya kok darahnya banyak, tekanannya menurun, terjadilah aliran yang banyak. Ya, seperti aliran air Bengawan Solo, tenang airnya, tetapi air yang membawa air yang banyak. Dibandingkan dengan air selokan, kecil airnya tapi bunyinya keras, ya berarti itu aliran yang kurang bagus. Nah, inilah sistem kardiovaskuler, mengapa pada orang hamil itu volume darahnya meningkat. Makanya hati-hati kalau orang yang punya sakit jantung berbahaya dia, jantungnya tidak kuat. Tapi kalau orang yang sehat mereka akan beradaptasi normal. Sehingga wajar nanti ya untuk memenuhi kebutuhan darah ya karena darahnya yang meningkat, jantung harus memompa darah lebih kuat karena darah yang memang mengalir lebih banyak, maka akan terjadilah peningkatan daripada cardiac output. Nah, untuk memenuhi kebutuhan janin, cardiac output meningkat gimana? Stroke volume dan frekuensinya akan meningkat. Jadi wajar kalau orang hamil itu kadang-kadang merasa kok saya lebih berdebar dikit, debaran jantung saya lebih keras sekarang. Nah, lebaran jantung lebih keras itu namanya cardiac output, stroke volume. Kok lebih berdebar sekarang? Nah, lebih cepat dia denyukannya, itulah frekuensi. Dengan menaikkan frekuensi dan stroke, maka volume sirkulasi. Nah, ini ya, perubahan fisiologi, ya blood volume meningkat, plasma meningkat, tapi red cell juga meningkat, tapi dia paling kecil meningkatnya.
Ini menyebabkan mengapa orang hamil itu kok HB-nya rendah dia. Dulu dia 12, sekarang kok 10. Nah, ini namanya anemia fisiologis ya pada orang hamil. Oke, nah tadi sudah sistem peredaran darah yang berubah. Intinya adalah volume darah meningkat, sel darah merah meningkat, jadi ada anemia yang fisiologi. Volume darah meningkat yang 40%, ya gunanya tentu untuk tabungan. Nah, sekarang sistem respirasi. Jadi ibu-ibu akan melihat kok nafas saya agak terengah-engah, Dok. Saya kok sekarang itu nafas saya kok rasanya berat sekarang. Nah, kalau begini Anda akan coba hitung. Dihitung dia frekuensi nafasnya, loh kok normal, Bu? Ini 16 kali saya hitung. Sama saja, tidak sampai 20 kali, Bu. Tapi Dok, saya kok merasakan berat. Coba Ibu bernapas. Dia akan bernapas dalam. Nah ini apa yang kita lihat? Yang kita lihat itu adalah namanya adalah volume tidal yang meningkat. Bayi memerlukan makanan yang lebih banyak, oksigen harus diperlukan lebih banyak. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan bayi itu adalah dia akan bernapas lebih dalam, sehingga oksigen yang diambil akan lebih banyak. Jadi itu namanya minute ventilation. Jadi udara keluar masuk saluran nafas dalam tempo 1 menit. Ya khususnya sekali adalah uptake daripada oksigen yang meningkat. Nah, oleh karena nafasnya dia kadang-kadang lebih cepat, kemudian dia akan bernafas lebih dalam dia, makanya sering terjadi PaO2-nya akan naik memenuhi kebutuhan. Ya, PCO2-nya juga akan meningkat dia. Nah, tetapi kompensasinya adalah apa? Ya, untungnya ada buffer bikarbonat. Jadi buffer bikarbonat itu akan meningkat ya. Nah, sehingga bisa CO2 itu dikeluarkan menjadi kalsium karbonat dikeluarkan lewat ginjal. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa orang hamil itu terjadi yang namanya alkalosis respiratorik. pH-nya naik oleh karena faktor respirasinya yang meningkat. Ya. Nah, adaptasinya juga janin. Di janin ini luar biasa. Jadi HB janin, ya meskipun HB-nya rendah, tapi bisa afinitas oksigennya yang sangat tinggi. Dengan tekanan parsial O2 yang rendah, ya hemoglobin janin mengikat O2 pada tekanan parsial yang lebih rendah dibandingkan HB ibu. Sehingga transfer oksigen bisa terjadi dari yang bertekanan tinggi di plasenta ke janin yang bertekanan oksigen rendah. Ya, artinya janin itu sudah terbiasa dia, hidupnya susah. Halo ya. Yang lagi ngajar lagi, ya kita kan yang sudah bilang tadi, yang lagi ngajar apa? Ya, ibu di Bandung, Sorry ya. Nah ini dengan oksigen yang rendah, nah orang bayi itu sudah terbiasa hidupnya itu susah di dalam. Ya, tapi susah-susahnya bayi itu ya dengan hemoglobin yang rendah, dengan kadar oksigen yang rendah, dia masih bisa hidup dengan baik. Ya. Nah ini perubahan dari sistem respirasi. Ini namanya kromotidal. Ini orang tidak hamil, dia yang hamil. Ini lihat kromotidalnya 450, dia dengan ini dia 600. Meskipun terjadi dia pragma elevasi, ya tetapi dada ibu itu dia bisa melakukan exursion, dia mengembang dia. Ya, jadi karena dia ada hormon relaksin yang menyebabkan otot-otot itu lebih lemas dia, sehingga dada ibu lebih busung dia. Nah, jadi pulmotidal itu yang menyebabkan dia kapasitas inspirasinya lebih banyak. Jadi orang akan lebih napas dalam. Jadi lebih menghirup udaranya lebih dalam. Itulah yang dirasakan oleh ibu itu mengapa dia merasa lebih berat ya bernafasnya. Ya. Oke, kita masuk ke saluran kemih. Ya, saluran kemih. Tadi sudah napasnya lebih cepat kadang-kadang, tetapi lebih dalam karena minute ventilasinya lebih banyak. Jadi volume yang diinspirasi, yang dihirup dalam satu kali sedotan nafas itu lebih tinggi. Nah kemudian bagaimana tentang ginjal? Nah, ginjal itu, tadi janin ngomongnya sama ibunya, saya tidak mau diracuni. Nah, ginjal itu adalah fungsinya untuk filtrasi.
Nah, sekarang apa? Ginjal itu meningkatkan, mesinnya itu ditingkatkan. Sampai 50% dia kerja berat. Itu namanya GFR, Glomerulus Filtration Rate. Fungsi menyaring kerjanya tiap hari dia. Ya, sudah saingannya lebih banyak, racun-racun kreatinin dan ureum yang ada dari metabolisme protein di dalam tubuh ibu itu akan disaring lebih banyak. Sehingga wajar kadarnya di dalam tubuh ibu kok lebih rendah. Ya, jadi bagaimana cara saringannya? Kalau mesinnya kerja dulu darahnya lebih banyak. Jadi renal plasma flow dia akan meningkat ya. Jadi filtrasi itu menyebabkan natrium menurun, ya kadar natrium itu akan menurun. Nah, natrium menurun, nah ini kelenjar anak ginjal itu akan mengeluarkan suatu mineralokortikoid yaitu aldosteron. Aldosteron itu berfungsi nanti adalah untuk retensi cairan. Nah, inilah fungsi ginjal, dia filter natriumnya lebih banyak, natrium dikeluarkan lebih banyak, aldosteronnya meningkat, nanti apa cairannya akan diserap lebih banyak ya. Nah, inilah perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, pada orang hamil kok sering terjadi proteinnya kok positif, kemudian kok gulanya dites positif. Jangan nanti adik-adik bilang kok dites, oh ini kok gulanya positif, ada di kencing manis seperti. Nah, diabetes. Nah, tidak. Diabetes tidak ditentukan dari kadar gula positif yang ada di kencing. Tetapi adalah proses yang fisiologis, makanya perlu kita mempelajari mengapa ini bisa terjadi gula itu positif di kencing. Reabsorpsi tubulus relatif tetap, GFR yang meningkat, terjadilah penurunan resorpsi gula di dalam tubulus maksimal. Sehingga kira-kira ya penyerapannya kurang, gula yang keluar akan lebih banyak. Sehingga wajar saja jadi pada orang hamil itu terjadi kadar gula yang positif ya. Nah, pada orang hamil itu seperti yang kita bilang dextrorotasi daripada hamil itu menyebabkan tekanan daripada pelvis ginjal. Ureter bisa meningkat, ureter bisa melebar, terjadi stasis daripada urin. Nah, inilah menyebabkan mengapa orang hamil itu sering terjadi ISK. Ya, sehingga screening ISK pada ibu hamil wajib dilakukan karena ibu hamil itu berubah. Oke, sekarang gastrointestinal. Nah, ini diabetogenik ini sudah kita bicarakan tadi ya. Ini adalah sistem metabolisme. Orang hamil itu perlu nanti dia takut, jangan nanti saya perdarahan. Karena nanti darah dari rahim itu yang tadinya 600 cc per menit, itu bisa keluar. Kalau dia tidak dihentikan perdarahannya, 600 cc juga akan keluar lewat vagina jadi perdarahan. Mengapa tidak terjadi perdarahan? Kalau 600 cc itu dalam 1 menit, 10 menit aja darahnya yang 5 liter itu habis deh. Nah, dia ibu hamil juga menabung, tabung darah dia tabung prokoagulan. Jadi zat-zat yang menimbulkan pembekuan darah itu juga dia buat lebih banyak. Faktor 1, faktor 7, faktor 10, faktor 9. Ini namanya orang hamil itu namanya coagulopathic state. Ya, dia artinya mudah mengalami pembekuan darah. Makanya hati-hati pada orang-orang yang ada risiko terjadinya DVT, bisa terjadi trombosis ya. Nah, ini kira-kira perubahannya. Sistem hematologis kita lihat tadi kok HB-nya turun. Inilah kemeruh anemia fisiologis karena sel darahnya yang meningkat tidak sebanding dengan volume darahnya yang jauh lebih besar. Sama-sama naik tetapi plasmanya lebih banyak menyebabkan kadar konsentrasinya menurun sehingga HB orang hamil itu menurun. Kok sel darah putih kok naik leukositnya? Nah, itu seorang hamil itu banyak terjadi kenaikan leukosit. Ya, pada orang hamil nanti bersalin naik lagi. Pasca bersalin naik lagi. Jangan dibilang nanti bahwa ini adalah infeksi. Inilah proses yang fisiologis. Termasuk juga sel trombositnya akan menurun. Tetapi dia biasanya jarang sampai di atas 100.000 penurunannya. Tapi kalau di bawah 100.000, nah itu kita anggap sebagai trombositopenia pada kehamilan. Tapi kalau di atas 150.000 sampai 450.000 trombosit itu normal. Nah, kalau di antara 100 sampai 150.000, nah inilah yang dianggap mungkin adalah suatu fisiologis trombositopenia pada kehamilan. Sistem imun, nah inilah yang artinya protein asing yang tidak ditolak, yang ditolak dia oleh ini karena inilah semi atau hemi alograf pada penjamu. Nah, ini respon ini tidak terjadi.
Nah, ini hubungannya dengan toleransi daripada sistem, khususnya sekali adalah innate immune system dan adaptive immune system yang ada di sistem plasenta. Kulit berubah, nah silakan ini kulit, payudara ya. Jadi orang hamil itu, ibu itu bersakrifis kulitnya tambah hitam, tambah jelek. Nah ini nggak tahu dia maksudnya itu mungkin biar bapaknya nggak lirik-lirik ini ya. Jadi kulit ibunya itu kan tambah gelap, ada bintik-bintik yang namanya kloasma gravidarum. Susu tambah hitam, ya kloas menjadi kelenyar Montgomery, susunya akan menonjol, susunya lebih hitam, di perutnya itu akan ada linea nigra. Nah, ini artinya intinya adalah mereka mempersiapkan sehingga ibu itu lebih tahan banting ya dalam proses persalinan. Oke, saya kira 30 menit waktu saya pergunakan, sekarang sudah jam 9 ya. Nah, itulah jadi kita resumekan adaptasi maternal adalah pro bono pasien. Jadi untuk kebaikan daripada pasien. Jadilah fungsi fisiologis normal daripada ibu, tujuannya ibu adalah untuk memenuhi kebutuhan janin dan memenuhi kebutuhan ibu selama kehamilan, bersalin dan masa timbas, sehingga nanti ya pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim dan setelah lahir menjadi baik. Oke, saya kira itu materinya. Ya, nanti silakan materi ini saya akan berikan Anda lewat ini apa namanya e-learning, saya kira sudah ada ya. Kemarin sudah kita kirimkan juga. Nah, nanti ada beberapa bahan yang menunjang dari PDF-nya. So nanti kalau ujian nanti jangan baca PowerPoint, ini tidak lulus kalau Anda baca PowerPoint. Karena dulu ternyata banyak yang tidak lulus bukan dari saya, banyak soalnya karena saya memberikan PDF-nya yang tidak dibaca. Nah, yang dibaca itu hanya PowerPoint. Loh, kok tidak ada di kuliahnya? Nah, ternyata di materi PDF-nya saya akan kirim secara lengkap, lebih komprehensif nanti, lebih gampang dibaca. Baca PowerPoint kadang-kadang setengah-setengah. Oke, ada diskusi? Kalau enggak, saya lanjutkan tentang ANC. Ada di chat hadir aja ini. Ya, belum ada chat diskusi. Ada yang ditanyakan, Dek? Ya, kalau tidak, gimana? Saya lanjutkan ya ke ANC ya. Gimana? Setuju? Lanjut dulu atau setuju dong? Lanjutkan saja dok. Lanjut dulu ya. Saya masih ada 90 menit. Ini ANC itu bahannya banyak ya, jadi nanti mungkin saya akan sedikit saja. Bisa dilihat deh? Bisa dok. Bisa dokter. Bisa dokter. Oke, sekarang pedoman antenatal care ya. Jadi ini 52 slide, tidak tembus ya 30 menit. Saya akan buat ya menjadi 15 menit saja. Ya, sisanya silahkan Anda baca di rumah ya. Ya, nanti kita ada waktu 15 menit untuk diskusi ya. Ya, kita akan terfokus membicarakan tentang ANC terpadu ya. Nah, ini tentang aturan-aturan ya, silakan nanti bagaimana ANC itu berpegangan pada PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini hanya tentang pasal-pasal yang menentukan mengapa pentingnya antenatal care. Jadi antenatal care itu di sana diterangkan bahwa pada pasal 15 ANC diberikan secara terpadu. Nah, jadi terpadu itu adalah ya bukan ANC itu tujuannya tugasnya bidan-bidan saja. Kok yang ANC kok petugas yang ngurus-ngurus WC di puskesmas petugas kesling. Kok yang petugas yang lab yang ikut di ANC. Ya, petugas P2M ikut, petugas gizi ikut. Nah, ini namanya penanganan ANC terpadu. Ya, mendeteksi faktor risiko dan penyulit. Ya, jadi artinya itulah tujuan daripada antenatal care.
care ya. Jadi terpadu itu adalah dengan dipadukan petugas kesehatan lainnya. Nah, inilah konsep ANC terpadu. Jadi pada ibu hamil akan didata di Banjar-Banjar, di Posyandu dan lain sebagainya. Ayo Bu, melakukan ANC terpadu. Jadi ANC terpadu itu nanti dengan penanganan multidisiplin, ya, baik dengan sistem yang sudah sarananya, buku-bukunya yang ada, ya mereka akan menyiapkan yang namanya P4K. Sehingga perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, deteksi risiko tingginya. Ya, kemudian ya ada ibu hamil. Nah, kemudian ibu hamil ada kartu-kartu yang ada disiapkan. Nah, ini sistem pelaporannya. Nah, kita akan fokus di sini pada ANC yang terpadu ini. Nah, inilah ANC terpadu. Terpadu itu pelayanan komprehensif. Nah, komprehensif itu artinya seluruhnya terlibat. Ya, bukan hanya di ilmu meriksa hamil saja, tetapi ditambah juga dengan berkualitas. Nah, jadi ini komprehensif itu terpadu, kemudian berkualitas. Ya, diberikan sebuah semua ibu hamil, ya terpadu dengan program lainnya. Nah, untuk memerlukan intervensi selama kehamilannya. Nah, inilah jadi maksud daripada terpadu itu kepada komprehensif, semuanya terlibat dan ada unsur kualitasnya. Jadi semua melakukan intervensi dengan maksud melakukan luaran yang terbaik. Nah, inilah layanan-layanan yang istilahnya itu adalah 10T, di mana semboyan Indonesia adalah 10T. Dari anamnesis, pemeriksaan dan penanganan lanjutannya, terpadunya adalah di sini. Timbang berat badan, ukur tinggi badan, T yang nomor 1. Nah, ini bidan yang punya tugas. Timbang dia setiap datang periksa. Ukur tensi atau tekanan darah. Nah, mungkin bidan juga. Nilai status gizi. Nah, dengan mengukur lingkar lengan atas. Ini petugas ikut terlibat ya. Nanti kalau ibunya lingkar lengannya itu kurang 23,5, indeks massa tubuhnya kurang 18, atau berat badan waktu hamil itu hanya 40 kilo, 35 kilo, kurus kering ibunya. Inilah bagian gizi dia ikut terlibat. Keempat, ini mungkin bidan. Presentasi janin tentukan DJJ. Nah, ini bidan juga. Status tetanus nomor 6. Ini petugas imunisasi, ini bukan bidan ini. Ini jurim namanya, juru imunisasi. Nah, inilah penanganan multidisiplin. T yang ke-7, pemberian tambah darah. Nah, ini mungkin bidan juga bisa memberikan. Bagian BP, bagian pengobatan, petugas apotek juga terpadu di sini untuk selalu mensupport penyiapan zat besi. Penyiapan lab rutin HB, pemeriksaan HIV, pemeriksaan sifilis, pemeriksaan TB, pemeriksaan malaria, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan protein uri untuk ISK yang tadi. Nah, ini petugas lab ikut terintegrasi. Tata laksana, konseling kasus, dokter umum ikut berperan di sini. Semua ibu hamil harus diperiksa oleh dokter umum. Konseling pada ibu hamil, jadi temu bicara dan konseling. Nah, itulah T yang 10 itu dalam program ANC yang terpadu. Kalau anamnesa ya silakan. Nah, yang lebih pintar ya jadi Secret 7, Fundamental 4, apa keluhannya, apa hubungan yang terkait ya. Nah, inilah checklist pada orang hamil ya. Nah, beberapa program yang terpadu. Nah, inilah Depkes itu sudah punya banyak program sehingga nanti dia harus tahu program satu persatu ini. Ada program namanya MNTE, maternal neonatal tetanus eliminasi. Bagaimana tetanus eliminasi? Bagaimana berikan TT? Gimana? Oh, saya sudah berikan TT dulu. Sudah. Dari bayi pun sudah diberikan DPT. DPT 1, DPT 2, DPT 3. Ada tetanusnya sudah 3 kali. Calon pengantin kalau di Jawa sudah diberikan juga TT. Sebelum calon pengantin di sekolah juga diberikan dia DT. Anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 6 yang perempuan diimunisasi. Sehingga mereka sudah punya kekebalan. Dengan program ini ternyata Indonesia itu sudah bebas tetanus dari 2 tahun yang lalu, 2018.
Jadi luar biasa. Ini adalah maternal neonatal. Nah, gimana kalau yang belum diimunisasi bagaimana? Kita memberikan namanya imunisasi booster. Nah, ini program imunisasi oleh tenaga imunisasi. Antisipasi definisi gizi dalam kehamilan. Semua ibu hamil dari cek awal itu harus dicek lila, dicek berat badan, dicek indeks massa tubuh BMI. Pencegahan IMS, ISK. Nah, semua ibu hamil dicek UL, di screening untuk triple eliminasi namanya. Itu hepatitis B, HIV dengan sifilis. Nah, ini loh orang-orang P2M. Eliminasi sifilis kongenital. Nah, sama. Pencegahan HIV dari ibu ke bayi. Pencegahan malaria dalam kehamilan. Di daerah-daerah yang di NTT, NTB, Papua, ini universal screening. Semua orang dicek malaria. TB pada kehamilan, TB ANC. Nah, kalau orang TB itu demam tinggi, turun berat badan, batuk-batuk lama, ya berkeringat malam hari, ya semua juga dicek. Brain booster. Nah, ini program bayi cerdas mulai 20 minggu. Mencegah kecacingan. Nah, di orang-orang gizi, ibu hamil yang tidak beratnya naik, orang yang anemia, orang yang perdarahan akan diberikan obat untuk kecacingan. Ya. Nah, inilah nanti konsep daripada ANC terpadu, sehingga ibu hamil itu akan dimasukkan ke dalam 7 kelompok. Nah, di kelompok-kelompok dari hasil screening dengan 10T, dengan 9 program yang tadi, ibu akan masuk ke status risiko atau tidak. Jadi ini adalah ibu yang sehat yang tanpa risiko. Ini kelompok nomor 1. Ibu dengan masalah gizi. Nah, ini adalah ibu-ibu yang IMT-nya kurang, lilanya kurang, HB-nya kurang, dirujuk untuk penanganan gizi. Tim gizi yang menangani di sini. Ibu hamil yang berisiko. Contohnya apa? Ini ibu hamil dulunya SC dulu. Nah, ini berisiko. Ibunya sehat, segar bugar. Tapi dulu kok SC dia 2 kali. Sekarang hamil yang ketiga. Ini namanya ibu hamil yang berisiko. Perencanaan di vaskes, dia harus melahirkan di rumah sakit. Yang ketiga, ibu hamil dengan komplikasi kebidanan. Kok hamil sekarang kok dia misalnya dengan perdarahan sekarang. Nah, ini komplikasi kebidanan. Ini ditangani oleh tim juga kebidanan. Ibu hamil kelompok yang keempat dengan penyakit tidak menular. Oh, ibu hamil dengan penyakit jantung, asma, itu penyakit dengan penyakit tekanan darah tinggi, dengan penyakit tiroid, dengan gondok, ibu hamil dengan tumor. Dirujuk ke tim penyakit tidak menular. Ibu hamil dengan penyakit menular, kelompok yang nomor 5. Ibu hamil dengan HIV, ibu hamil dengan sifilis, ya, silakan. Nah, kemarin ibu hamil dengan gangguan jiwa dan kekerasan dan rumah tangga. Ini penting ini, ya. Ibu hamil yang KDRT, tidak ada suami, ditinggal suami, single mother. Nah, ini kadang-kadang. Nah, inilah 6 kelompok berisiko ditambah 1 kelompok yang sehat. Nah, ini kita harapkan yang dari kelompok yang berisiko ini bisa ditangani. Itulah dalam konsep ANC terpadu. Ya, jadi pelaksanaannya, nah, sekarang implementasinya, ya, jadi implementasi dari ANC terpadu itu, nah tadi salah satunya adalah program MNTE, Maternal Neonatal Tetanus Elimination, ya. Jadi screening TT pada ibu hamil, tanya, Bu, sudah imunisasi belum? Nah, kalau dia belum, gimana dulu waktu kecil udah imunisasi belum? Nah, kalau belum, dilakukanlah TT, termasuk nanti calon pengantin. Ya. Anemia pada ibu hamil, semua ibu hamil akan dicek HB pada kunjungan pertama. Oh, HB-nya 10, ya akan diberikan terapi terapeutik. Oh, HB-nya 11, nah berarti normal, akan diberikan HB profilaktik. Nah, jadi minimal FE 90 tablet selama kehamilan. Dan HB pada ibu hamil akan diulang di trimester ketiga. Itu 28, 32 minggu dicek lagi. Masih ada waktu kita ngejar kalau dia masih kurang darah. Screening anemia, KEK. Nah, ini lila. Ya, jadi solusinya apa kalau ada lilanya kurang? Kalau di puskesmas itu ibu akan diberikan PMT, pemberian makanan tambahan, ya.
Nah, kemudian ibu hamil kek. Nah, juga ya ini ya konseling-konseling ya, apa konseling gaya hidup ya silakan. Konseling asupan makanan ya termasuk juga dan pencegahan penyakit terutama sekali yang bisa menyebabkan orang menjadi kek dan kurang gizi. Contohnya adalah ibu hamil malaria dan kecacingan. Nah, jadi kalau di daerah timur itu semua ibu hamil dikasih kelambu. Nah, karena di sana malaria yang bikin anemia. Nah, ini ibu hamil dengan gizi kurang. Kalau kurang dia kek, lingkar lengannya kurang 23, indeks massa tubuhnya kurang 18,5 atau HB-nya kurang daripada 11 ya. Nah, diberikanlah konseling bagaimana penanganan sesuai dengan penyebab. Integrasi ISK. Nah, kalau terapi kalau ada infeksi saluran kencing maka diberikanlah pengobatan. Karena infeksi saluran kencing kita bicara fisiologi tadi mudah ISK oleh karena diastasis dan dextroritasi ya makanya diobati untuk mencegah namanya pyelonefritis akut yang bisa menyebabkan sepsis yang bisa menyebabkan kematian ibu. Program PPIA. Nah, PPIA jadi semua ibu hamil akan di screening cek HIV. Ada screening 3 tingkat namanya di puskesmas. Nah, bagaimana mencegah MTCT. Pertama sekali adalah prong yang nomor 3, mencegah penularan HIV ibu hamil ke bayinya. Jadi kita akan melakukan 4 hal. Ibu hamil akan diberikan ARV, antiretrovirus. Yang kedua itu ibu hamil dilahirkan dengan seksio. Ibu hamil bayinya akan tidak diberikan ASI. Nah, kemudian bayinya akan diberikan antibiotika profilaktik untuk ARV selama 6 minggu. Nah, ini status epideminya. Ya, kita di Bali termasuk yang terkonsentrasi ya dan meluas karena data-datanya belum bisa menurun. Kalau di Thailand sudah menurun, kita masih banyak. Dan pada konsentrasi kunci pada WTS, pada kaum gai ya, itu populasi hampir di atas 5%. Jadi artinya ya kita dalam status terkonsentrasi dan meluas, kita melakukan universal screening untuk HIV. Ya, universal screening ya. Ini sama nih. Sifilis, nah sama ya pada PMS sifilis karena bisa menyebabkan sifilis kongenital. Semua ibu hamil akan dicek namanya VDRL. Kalau dia positif akan dilanjutkan dengan tes konfirmasi yang namanya TPHA. Jadi terapinya ya diberikan benzathine penisilin di pusat rujukan IMS. Nah, di puskesmas-puskesmas itu sudah ada puskesmas yang dibina menjadi pusat rujukan IMS di masing-masing kabupaten. Malaria, nah ini namanya rapid test diagnosis, semua lakukan RDT di daerah endemis pada saat K1 kunjungan pertama. Ya, nah ya apabila gejala ya diulangi lagi dan diberikan terapi. TB, semua orang diberikan TB. Ya, jadi TB kita sudah mempunyai MDR TB yang paling canggih untuk mendiagnosis TB. Kalau ada klinis batuk, keringat malam, berat badan tidak naik, batuk-batuk darah, atau kontak dengan TB, nah ini kita cek. Kalau dia positif, diobati dengan terapi TB dan diberikan profilaktik bayinya setelah lahir. Ya, jadi pencatatan pelaporan, nah inilah buku-buku KIA, nanti Anda praktek di lapangan akan tahu ini hasil pemeriksaan lab, ini dicatat ya tiap bulan oleh bidannya, oh keluh tanggal berapa, ada mual enggak, tensinya berapa, beratnya berapa, berapa umur hamil dia sekarang, berapa sih tinggi fundusnya sekarang, denyut jantungnya bagus apa enggak, imunisasi TT diberikan pada bayinya bagaimana, diberikan terapi apa dia sekarang, nasihat apa yang diberikan. Nah, ini semua tercatat dalam buku KIA ya. Oke, saya kira itu ya inilah sistem pencatatan yang namanya kohort ibu, buku KIA ya dan registernya. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Ya, waktu masih ada 12 menit. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Dek. Mau lewat chat juga boleh. Ada yang lewat chat ini?
Ya. Gimana, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ingin bertanya, Dok. Sudah pas? Saya ingin bertanya, Dok. Mana nih orangnya? Belum saya lihat ini. Saya Dok Dufan, Dok. Ya, silakan Dek. Saya ingin bertanya untuk kunjungan ANC. Sekarang kan sedang ada pandemi, Niki, Dok. Nah, kira-kira Ntar dulu, Dek, saya kok menangkap suaranya kurang keras. Apa di laptop saya kurang dikerasin? Ntar dulu. Ya. Ya, sudah, Dek, lanjut. tes, Dok. Ya. Udah ya. Kira, Dek, volumenya, ya. Sekarang kan ada pandemi COVID nih, Dok. Kira-kira ada nggak perombakan sedikit di kunjungan antenatal care-nya gitu? Mungkin ditambahkan apa gitu saat kunjungan? Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, suaranya mendayu-dayu masih saya dengar ini. Tapi kalau saya tidak salah itu ada nggak perubahan ANC dalam pandemi? Itu kira-kira ya? Ya, oke. Baik, pertanyaan yang bagus, menarik ya. Ya, saya kebetulan menjadi anggota Pokja. Jadi Pokja itu kelompok kerja nasional infeksi saluran reproduksi yang bertugas membuat panduan nasional ibu hamil dengan COVID. Ya, di sana salah satunya adalah membuat panduan tentang antenatal care. Bagaimana perubahan antenatal care? Ya, antenatal care kita berubah. Ya, orang di luar pun berubah. Apa perubahan? Filosofi perubahannya adalah bagaimana pelayanan ANC terpadu itu, pelayanan komprehensif dan adekuat itu dan berkualitas itu masih tetap bisa jalan, dengan melakukan restriksi. Ya, restriksi itu dengan mengurangi kontak ibu sehingga mengurangi resiko penularan. Nah, itulah filosofinya. Sehingga pada standar yang dulu, ya, ibu hamil itu akan melakukan ANC di semester pertama 1 kali, ya, sampai 7 bulan tiap bulan, berarti dia sudah periksa 7 kali. Nah, kemudian dari 28 minggu sampai 36 minggu, ya, dari 7 bulan sampai 9 bulan, dia akan periksa tiap 2 minggu. 7 ditambah 4 itu sudah 11 kali. Setelah 36 minggu, dia akan periksa tiap minggu sampai 40 minggu, lagi 4 kali. 11 tambah 4, 15 kali dia periksa hamil. Nah, sekarang 15 kali itu kita restriksi tanpa mengurangi kemaknaannya. Jadi kita akan membuat standar ANC menjadi hanya 6 kali. Ya, nah, kok 6 kali ini gimana? Bisa enggak yang 10T itu jalan dia dengan segala macam programnya? Ya bisa. Ya, di kunjungan pertama sebelum 12 minggu. Nah, sebelum mereka akan periksa sekali untuk memastikan ini betul hamil apa enggak ya. Nah, itu dia akan datang sebelum 12 minggu. Nah, kemudian kalau sudah datang dia hamil baik-baik saja, dia tidak ada masalah, dia akan datang kedua di umur kehamilan ya kira-kira ya 12 sampai 20 minggu. Datang sekali lagi untuk meyakinkan dia ini apakah hamilnya itu tumbuh berkembang atau tidak. Nah, itu sudah dapat dia 2 kali. Cukup sudah itu 2 kali itu janin itu tumbuh berkembang ada denyut jantung dia. Nah, kemudian di umur kehamilan 20 sampai 24 minggu 5 bulan. Ya boleh USG sekali di sana itu untuk menentukan kelainan bayi, anomali scanning. Ya sekarang disortir bayi-bayi itu baik atau tidak. Lanjut. Ya nanti dia akan datang lagi di 28 minggu sekali. Ya di 7 bulan. Menentukan di sampai 32 minggu. Menentukan letak plasenta dia. Nanti dia datang lagi umur 36 minggu sekali lagi. Ya kemudian dia akan melakukan menentukan kira-kira susah tidak lahir. Terakhir di 38 minggu. Nah, di perencanaan bersalin. Nah, setelah di 38 minggu, ibu itu akan ditawarkan untuk pemeriksaan screening. Di daerah-daerah yang berisiko tinggi, misalnya di Surabaya yang zona hitam, ya begitu, seluruh ibu hamil akan dilakukan swab.
Ya, di darah yang zonanya adalah kuning dan merah, ya ibu akan ditawarkan. Kalau mampu melakukan swab silahkan, tapi kalau tidak mampu kita tawarkan rapid test. Ya, tapi ibu yang zona hijau, misal di Bangka Belitung, mereka akan men-screening berdasarkan keluhan. Kalau ada keluhan baru di-screening. Nah, kemudian setelah 38 minggu, kalau dulu tuh mereka akan berkunjung tiap 1 minggu, tapi sekarang mereka akan masuk karantina mandiri ibu hamil itu. Mereka akan diisolasi di rumah, bukan diisolasi, mereka akan dikarantina rumah sampai datangnya bersalin. Tidak boleh kemana-mana. Itulah polisinya kita. Nah, kemudian kalau kunjungan di luar itu bisa dilakukan dengan telekonsultasi. Nah, itu sudah diperkenankan oleh undang-undang, ada undang-undang bagaimana kunjungan itu bisa dilakukan dengan tele, dengan telepon, ya, dengan media sosial yang ada. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Restriksi mengurangi jumlah kunjungan, 38 minggu mereka akan ditawarkan untuk screening, 38-40 minggu mereka akan melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, kemudian kunjungan di luar itu bisa dilakukan dengan telekonsultasi. Nah, itulah motivasi ANC pada masa pandemi. Oke, ada cukup puas? Cukup dok. Terima kasih. Waktu masih ada? 9.25. Waktunya 5 menit ke dokter. 5 menit, oke, silakan. Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Yang mana? Apa namanya, Dek? Saya Kartika. Kartika, ya. Jadi dok, saya ingin bertanya, jika seorang pasangan yang baru menikah sebaiknya berapa bulan mereka memprogramkan untuk kehamilannya? Sebelum kehamilannya itu sebaiknya apakah mereka berkunjung dulu ke dokter atau bagaimana dok? Jika mereka ingin melakukan kunjungan sebaiknya berapa bulan sebelum kehamilan? Kemudian dari pengalamannya dokter, kira-kira perubahan fisiologis yang paling sering dialami oleh ibu hamil yang paling sering membuat ibu hamil tersebut khawatir apa saja dok, dan bagaimana cara kita menenangkan ibu tersebut? Ya, wah ini luar biasa ini, Dek Kartika. Belakangnya apa nih? Kalikasu aja nih. Kalikasu apa ya? Suena dok. Suena. Oke, ya pertanyaan yang bagus dari Dek Kartika Suena. Nah, ini program namanya hamil berencana. Banyak orang yang hamilnya tidak berencana, ya, sehingga ada bilang hamil kecelakaan. Nah, ini hamil tidak kecelakaan. Sekarang masa pandemi itu Indonesia itu banyak terjadi kecelakaan. Ya, jadi orang yang tidak harus makan banyak, karena takut kena virus makan banyak, tidak boleh keluar rumah, bayu gede. Sengaja gai, nah terpaksa. Nah, sekarang wajar. Jadi pasien-pasien di rumah sakit itu dokter-dokter penyakit dalam, dokter anak itu iri dia dengan dokter obgyn itu. Loh, pasiennya kamu kok tambah banyak ini? Ini pasien saya kok menurun banyak, enggak berani ke rumah sakit. Ini obgyn ini kok pasiennya kok nambah ini. Wah, ini thank you corona ini. Thank you corona. Ini kok dapat berkah ini. Nah, tapi pertanyaannya D-nya serius nih. Gimana kalau berencana ini? Nah, tentu yang paling ideal seperti itu. Ya, kalau di luar pun dia akan direncanakan ya untuk merencanakan kehamilan. Kapan merencanakan kehamilan? Ya, jadi kapan ya? Biasanya di luar negeri itu dianggap sebagai 3 bulan. Terutama sekali untuk mereka-mereka yang berisiko. Karena untuk mereka yang berisiko, misalnya merencanakan hamil pada orang yang pernah mengalami cacat bayi misalnya, mereka harus melakukan sebelumnya. Mereka harus mengkonsumsi asam folat 3 bulan sebelum merencanakan hamil. Nah, beberapa nanti hasil konselingnya, kapan bisa hamil ya tentu tergantung dari penilaian. Ya. Jadi orang yang risiko tinggi untuk nantinya terjadi kecacatan genetik, misalnya pernah punya bayi Down syndrome, akan ada penanganan khusus. Tapi orang yang sehat-sehat saja, ya kalau semuanya baik-baik, ya silahkan, let's go. Ya silahkan ya, kapan dia siap nanti. Okay. Nah, pertanyaan yang kedua, mana yang paling mengkhawatirkan dari keluhan-keluhan itu yang sering menyebabkan orang datang ke dokter? Ya, yang paling dikeluhkan itu yang pertama adalah perubahan gastrointestinal dari pertama itu. Ya, mual muntah pada orang hamil. Aduh, saya mual muntah pagi, siang, malam, tidak bisa makan, setiap makan dan minum muntah.
Nah, itu yang kita sebut sebagai emesis atau hiperemesis. Nah, bagaimana penanganannya? Ya tentu di konseling ya. Ini adalah sesuatu yang fisiologis, dia akan puncaknya adalah umur kira-kira 8-10 minggu, dia akan membaik setelah 10 minggu, 16 minggu sebagian besar akan hilang. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, modifikasi diet dan lain sebagainya. Jadi yang paling dari pengalaman saya perubahan fisiologis itu adalah oleh karena emesis, ya, oleh karena peningkatan hormon HCG. Itu pada hamil awal. Nah, hamil berikutnya itu keluhannya adalah kok saya itu kok pusing dok, tensi saya turun. Nah itu tensi saya 90. Apa saya karena begadang ya? Ibu begadang ya? Enggak. Nah itu yang paling turun. Itu karena apa? Karena sistemik vascular resistance yang menurun. Kita konseling ini biasa Bu, tensi Ibu 90, tensi Ibu 95. Yang penting tekanan nadi. Kita hitung dia sistolik ditambah diastolik dibagi dengan 3. Kalau itu di atas 65, itu biasanya normal. Cukup memberikan makan untuk bayi. Nah, kalau begitu biasanya ibu itu akan menjadi tenang. Ya. Turun tensi itu bukan karena dia kurang makan. Jadi dia takut tensi saya turun, dia langsung beli sate kambing. Nah, itu bukan solusinya beli sate kambing, Bu. Inilah hal yang normal. Inilah perubahan adaptasi ibu untuk bayi. Nah, yang ketiga itu baru sesak nafas. Nah, yang saya bilang tadi itu, saya kok sesak nafas. Nah, ibu punya asma enggak? Ibu sangat sakit jantung enggak? Ibu kurang darah enggak? Ibu punya TBC enggak? Ibu punya radang paru enggak? Kalau semua itu disingkirkan, maka kita lihat frekuensi napasnya normal. Coba ibu bernapas. Oh, napasnya dia dalam. Betul. Minute ventilation volume tidal dia meningkat. Ya, untuk membeduh. Inilah fisiologis. Ya, kemudian yang sering lagi adalah, oh ini saya kok berdebar. Maaf dokter. Waktu sudah habis. Waktunya. Ya, dokter. Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kira tidak simpulkan lagi. Nanti bahan-bahan silahkan Anda ini. Korti silahkan ping saya nanti. Saya akan berikan bahan. Nanti bahan ujiannya itu hampir sebagian besar dari PDF, bukan dari PowerPoint. Jadi Anda tidak cukup untuk membaca PPT yang tadi itu. Oke, Lungkung Semarapura, Kirang Langkung Semarapura niki ya. Ini semester berapa nih, Dik? Semester 6 ya? Semester 7 nih kan. Semester 7 ya, sorry ya ini. Sebentar lagi masuk kelas nanti. Oke, baik, terima kasih kalau ada diskusi, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi hari Selasa. Oke, saya mohon izin lab meeting. Silahkan lanjutkan kuliah selanjutnya. Terima dokter. Oke. Terima dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Jok. Dok. Oke, sama-sama. Jok.